Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal apa ya? Oli mesran atau mesran SAE40 untuk motor Honda 160cc dan iklannya Idemitsu IRG. Jadi ada Bro Wolf. Ya, si Bro Wolf ini kasih gambar iklan dari Idemitsu IRG. Nah, iklannya gendeng-gendengan ya, menyebut tenaga naik 104 iya 104%, terus torsi naik 46, berapa gitu, terus sama apa jenenge, satu lagi kebersihan mesin meningkat 140. Ya intinya itu naiknya sebenarnya naik 4%, 14, berapa Nm, terus kebersihan perlindungannya naik 40%. Ya menarik karena jadi ada kayak permainan iklan gitu ya. Yang naik 4% bisa jadi bisa dirubah jadi 104%. Mengesankan seakan-akan luar biasa padahal cuma 4%. Dan lagi-lagi entah ini budayanya Jepang atau apa ya, nganggep bahwa di mana-mana pasti kondisinya kayak Jepang. Jadi oli bisa meningkatkan performa motor 4%. Itu dibandingkan dengan oli yang kekentalannya berbeda. Jadi ini aja udah curang. Jadi kayaknya oli yang dipakai itu adalah oli Idemitsu IRG. Jadi iklannya Idemitsu, jenis olinya IRG. Entah di Indonesia padahal nggak nemu loh ya, nggak ada loh ya, di website resmi Indonesia nggak ada IRG. Mengapa kok sampai muncul iklan bahasa Indonesia? Tulis nggak jelas ya. Jadi dari angka-angka tersebut ya, ada ditunjukkan kenaikan tenaga, kenaikan akselerasi, kenaikan top speed. Masalahnya itu ditunjukkan dibandingkan dengan kekentalan yang lain, kan merek yang sama tapi dengan kekentalan yang lain. Dan masalahnya itu dilakukan di Jepang. Nah, ini padahal taraf level pabrikan, taraf level ya istilahnya termasuk mewakili seluruh Jepang lah ya, Idemitsu itu level negara, level internasional, tapi dia masih pakai gaya lokal-lokal. Kalau dia mau memasarkan olinya di Jepang toh ya, mau pasar untuk di Jepang, nggak untuk negara lain, ya silahkan dia pakai acuan dyno di Jepang toh. Tapi kalau sudah ke seluruh dunia, wah ini namanya menipu. Karena nggak semua negara bakal seperti itu. Entah mengapa ya, sekarang pabrikan Jepang
entah pabrikan otomotif atau pabrikan oli. Kalau ngomong soal kekentalan, dipukul rata antara ya negara manapun juga. Mau daerah panas, mau daerah dingin dibuat, wow, butuh encer semua, yang encer paling bagus. Dari ujinya itu dilakukan di Jepang, oh, hasilnya yang paling bagus adalah kekentalan sekian. Padahal itu beda dari kenyataan. Beda dari kenyataan. Kita pakai yang testimoni apa adanya lah ya. Nggak pakai Idemitsu. Oli opo jenenge. Mesran saya 40. Kan banyak ya testimoni Mesran saya 40. Apa semua orang ngomong oli Mesran saya 40 kental? Enggak. Enggak semua orang menganggap oli Mesran saya 40 itu kental. Ada yang anggap encer juga. Jadi yang nyoba olinya di Indonesia ya, oli Mesran saya 40. Ada yang anggap Mesran saya 40 itu kental, ada yang anggap Mesran saya 40 itu encer. Ini olinya padahal sama-sama Mesran saya 40 beli di SPBU. Mestinya kan nggak beda kan. Mungkin ada yang ngomong, oh mungkin itu batch-nya beda. Nah, tapi masalahnya kalau terjadi berkali-kali gimana dong? Ya berarti berarti ada konsistensi, ada sesuatu yang bikin orang itu pakai oli Mesran saya 40 sama-sama Mesran saya 40. Ada yang merasa berat tarikannya, ada yang merasa terlalu encer. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dari panas mesinnya, terutama dari suhu lingkungannya. Yang merasa Mesran saya 40 itu berat, itu adalah mereka-mereka yang hidupnya di daerah dingin, dekat-dekat gunung, di pegunungan hidupnya, pakai motornya di pegunungan. Nah itu pasti komentarnya kalau pagi berat mas, berat. Karena apa? Ya karena suhunya dingin. Ada juga yang ngomong, wah ini kalau agak lama jadi terlalu encer mas gitu. Ada memang seperti itu, apalagi pemakai motor. Nah itu mau nggak mau ya harus pakai oli lebih kental. Jadi di Indonesia itu kondisinya nggak kayak Jepang. Kalau di Jepang sana pakai 10, 30 mungkin cocok semua lah wis. Tapi untuk Indonesia gak cocok. Orang Jepang nggak ngerti soal ini, ya mungkin karena di sana sama semua kali ya suhunya ya. Orang Jepang nggak ngerti pengaruhnya suhu lingkungan ke oli, ya mungkin karena orang Jepangnya nggak tahu, nggak pernah kemana-mana kali ya, nang laptop. Nah kalau mereka mengumpulkan data dari mana-mana, ya mereka pasti tahu lah. Beda lokasi, beda kebutuhan kekentalan. Nah yang parah ketika orang Jepang yang nggak ngerti ini memaksakan seluruh dunia harus pakai kekentalan yang sama dengan negara kami. Seluruh dunia harus pakai kekentalan sama dengan Jepang. Nah itu yang parah. Dan itu yang dilakukan oleh Idemitsu. Dia membandingkan kekentalan membandingkan performa dari yang beda kekentalan. Apa maksudnya itu? Ya kalau di Jepang mungkin seperti itu. Cobalah dilakukan di Mandalika, coba lakukan di Surabaya, di Jakarta, di Pontianak. Pas siang-siang bolong di Pontianak gitu. Pas lagi bulan apa jenenge.
pas di bulan-bulan sekarang ini, Juni, Juli gitu. Kan lagi panas-panasnya ya. Apa bener bisa seperti itu? Datang ke bengkel, wis lakukan uji dyno. Dan lagi ya, mereka kan punya sirkuit sendiri, mereka kan punya pembalap sendiri. Mengapa kok ujinya di dyno? Kenapa kok nggak misalnya di sirkuit? Mengapa kok nggak misalnya pakai oli ini, lap time-nya segini, pakai oli gini, lap time-nya segini? Kenapa kok nggak melakukan itu? Kan harusnya kelihatan jelas jadinya performa itu. Katanya kan untuk untuk dipakai balap. Ya pakai balap beneran dong. Jangan cuma mesin dyno tok. Karena antara di mesin dyno dan balap itu gimana pasti beda. Mesin dyno itu suhunya suhu ruangan, bukan suhu lintasan. Di dyno juga kondisi oli nggak bisa betul-betul teruji, karena ya cuma berapa detik uji dyno itu dilakukan, berapa menit, paling semenit jam gitu ya. Itu pun mesinnya nyala mati. Beda dengan di lintasan yang mesinnya nyala terus gitu ya. Harusnya kalau misalnya uji oli itu minim dipakai 200 km terus baru diuji. Lebih bagus lagi kalau 1000 km atau 2000, tergantung periode pemakaiannya. Misal periode pemakaian itu periode ganti oli 4000 km, ujinya pada waktu 4000 km. Jadi motor itu digeber terus ya. Jadi misalnya kalau diangkat terlalu ekstrim 1000 km digeber selama 1000 km, habis 1000 km itu diukur lap time-nya berapa. Harusnya pengujian itu seperti itu. Tapi ya itu pakai dyno. Penulis anjurkan untuk jangan percaya dengan hasil yang uji oli yang berdasarkan dyno seperti itu. Kecuali dynonya dilakukan setelah motornya dibawa berapa ratus kilometer. Nah itu silahkan dibandingkan. Kalau dynonya di oli baru, motornya juga kepake cuma beberapa kilometer, itu nggak relevan ya, karena kemampuan oli itu di beberapa kilometer pertama itu seapi-api. Tapi ujian sebenarnya setelah misalnya minim 20 km pertama. Tapi lebih bagus lagi kalau 100 km pertama. Jadi ya penulis nggak respect sama Idemitsu itu. Berani melakukan kebohongan dalam skala internasional itu ya? Mungkin budaya sana kali ya. Bukan budaya sini ya. Ya wes itu soal Idemitsu ya. Iklannya wes membohongi konsumen itu. Kalau dyno ya harusnya di lapangan ya, bukan dyno ya ujinya ya, harusnya uji lap time gitu, kayak lebih relevan. Uji 0-100 kayak itu lebih relevan dan dilakukan bukan di mesin dyno tadi, di jalan, kelakuan yang sama olinya. Terus untuk oli mesran, jadi kayaknya ya penulis nggak tahu mesran
tipe apa yang dibeli itu ya. Mesran itu kayaknya kurang bagus untuk motor Honda Matic 160 cc. Jadi PCX 160 cc atau Vario 160 cc. Mestinya Honda DV 160 cc pun termasuk. Penulis heran karena ada bro yang pakai campuran 25%, itu komplain bahwa suara mesin jadi kasar. Aneh loh suara mesin jadi kasar itu. Karena ya Mesran Super itu kental kan. Tapi kok jadi terasa seakan mirip itu apa jenenge, nah, oli yang lebih encer dari 10W30. Jadi dia pakai SPX halus, tapi pakai apa jenenge, Mesran Super kasar. Nah, ada juga sih pengguna lain ngomong pakai Mesran Super kasar, tapi tarikan jadi enak. Kayaknya PCX 160, Vario 160, terus apa meneh, ADV 160 itu mesin yang panasnya tinggi atau searnya tinggi ya. Kocokan-kocokannya tinggi, entah karena geometri atau apalah. Yang jelas membuat oli itu kena sear yang tinggi. Dan Mesran Super itu bukan oli yang tahan sear. Jadi Mesran Super itu adalah oli yang cepat rusak. Mesran Super sendiri bukan oli rekomendasi ya. Cuma kalau kepepet aja penulis kasih Mesran Super. Ini untuk motor ya, cerita untuk motor. Jadi kalau untuk motor, Mesran Super itu seringnya terlalu encer. Dan rupanya untuk PCX 160 atau Vario 160, Mesran Super ya dong yang 20W50 itu kurang baik. Jadi gak pas lah ya, kalau dipakai malah terlalu encer. Nah, tapi penulis merasa heran juga mengapa kok SPX lebih halus daripada Mesran. Karena banyak ya pemakai pemakai SPX yang kalau pakai Mesran Super malah memuji. Tapi ini bukan di PCX 160. Ada juga sih informasi dari Bro Aksan Arya bahwa sebenarnya banyak kok yang pengguna PCX 160 dan Vario 160 yang ngomong suara mesinnya lebih halus pakai Mesran Super. Tapi ya penulis juga nggak tahu, Mesran Super barangkali memang ada beda antara yang mobil dan motor. Kan Mesran Super itu ada 3 bungkus ya. Kemasan 1 liter mobil, kemasan 800 ml mobil, kemasan 800 ml motor kalau nggak salah itu. Mungkin ada beda dari Mesran Super ini.
Dan meseran super yang penulis maksud itu adalah meseran super mobil. Penulis nggak pernah beli meseran super motor. Bisa aja meseran supernya meseran super motor. Kalau seperti itu ya nanti kalau beli yang pertama jangan meseran super motor. Terus yang kedua, untuk campuran pertama jangan banyak-banyak lah ya, 10%. Atau kalau ribet ngitungnya 100 ml, pakai 100 ml lah, nggak usah pakai tabung ukur, gelas ukur, dikira-kira nggak masalah. Dan oli yang banyak komentar positifnya itu bukan meseran super, tapi meseran SAE40. Ada cukup banyak pemirsa ya yang laporan ke penulis kalau pakai meseran SAE40, oh mantap banget. Ya entah mengapa ya, kayaknya meseran SAE40 itu jadi lebih kental kalau dipakai di PCX 160. Jadi makanya penulis rekomendasinya kalau untuk Vario, untuk PCX, untuk ADV 160 pakai meseran SAE40 aja. Jadi ya silakan coba aja gitu. Kalau pakai oli gantinya oli resmi itu meseran SAE40, karena oli itu yang memberi hasil yang baik. Yang jelas untuk oli Idemitsu itu wes nulis nggak rekomendasi, mau yang manapun, terus nggak peduli yang bagus yang jelek, karena pabriknya suka bohong kayak itu. Mending jangan beli, Terus untuk oli Honda Vario, Honda PCX, Honda ADV meseran SAE40, campurannya 10% kalau mau pakai minyak goreng, merek Bimoli, Vilma, Sabrina, Sedap gitu ya. Atau kalau kayak penulis ya pakai KCO, silakan. Awali 10%, jangan langsung 20% kalau awal-awal. Ya itu tadi, takut terlalu encer. Baru kalau daerahnya dingin silakan pakai 20%. Ya wes gitu aja. Ini mungkin nanti ganti oli. Suara mesin sudah mulai kasar juga. Wes, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.